Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nice to see you guys again. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok C dari AKM 1 kelas B akan menjawab dan menjelaskan soal-soal terkait time value of money sebagai bagian dari exercise week 4. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM akhir 015. Di sini saya akan menjawab soal 6.1 pada poin D dan E. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Rizkyria Sawati dengan NPM 2401301088 yang akan menjelaskan soal 6.1 A dan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Tirta Nugraha dengan nomor NPM 24013011194. Di sini yang akan menjelaskan di nomor P6.2 bagian C dan juga D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. On January 1st, 2022, Yang Ltd sold a building that cost 25 million yen and had a cumulative depreciation of 10 million yen on the date of sale. Yang received a consideration of 24 million yen non-interest bearing note due on January 1st, 2025. There was no established exchange price for the building, and the note had no ready market. The prevailing rate of interest for a note of this type on January 1st, 2022 was 9%. At what amount should the gain from the sale of the building be reported? So, jadi teman-teman ini soalnya adalah terkait penjualan bangunan ya. Jadi YLTD ini menjual bangunan. Nah, bangunannya ini dia itu punya nilai 25 juta yen. Nah, bangunan ini juga punya akumulasi depresiasi sebesar 10 juta yen ketika hari penjualannya itu. Nah, yang ini dia itu dapat pembayaran 24 juta wesel tanpa bunga gitu. Jadi non interest bearing itu kayak wesel tanpa bunga yang jatuh temponya itu di 1 Januari 2025. Jadi kalau misalkan dihitung 1 Januari 2022, 23, 24, 25 ya itu ada 3 tahun ya untuk masa weselnya ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan dari penjualan bangunan ini, keuntungan yang diterima YLTD dari penjualan bangunan itu. Nah, karena soal sebelumnya sudah dijelaskan maksud soal itu seperti apa dan kita sudah mendapatkan nominal-nominal penting terkait pengerjaan ya untuk pengerjaan soal ini. Sekarang kita lanjut langsung saja kita ke pengerjaan soalnya. Nah, yang kita cari pertama adalah present value. Kenapa? Karena di soal sebelumnya kita sudah mendapatkan nominal 24 juta yen, yaitu nominal dari weselnya sendiri. Nah, weselnya sendiri seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jangka waktunya adalah 3 tahun dari 2022 sampai 2025, itu 3 tahun, dan dengan nominal bunganya adalah 9%. Maka di sini sudah ada rumusnya ya teman-teman, PV present value sama dengan future value, FV itu future value, dikali 1/1 plus I pangkat N. Nah, kita langsung masukkan saja untuk future value-nya ini ada di angka 24 juta yen. Untuk I-nya ini adalah interest atau bunga, bunganya ada di 9%, apabila dijadikan desimal adalah 0,09 pangkat N. N ini adalah periode pembayarannya. Karena ini periodenya ini adalah 3 tahun, annually gitu, maka periode pembayarannya itu adalah 3 gitu ya teman-teman. Beda dengan apabila per semester dalam jangka waktu 3 tahun misalnya, nah periode ini adalah 6. Nah, karena ini pembayaran bunganya ini adalah
tahunan, maka periodenya tetap 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya 24 juta ini 1 plus 0,09 adalah 1,09, langsung kita pangkat 3, jadi 24 juta dikali 1 per 1,09 pangkat 3, dan ketemu hasilnya 0,7721838. Nah, ini nomornya tidak saya bulatkan, saya sengaja untuk meletakkannya utuh seperti itu, saya juga mengalihkannya utuh. Nah, kita dapat nominal present value-nya adalah 18.532.403,52 yen. Nah, untuk rumusnya sendiri, rumus dari keuntungan atas penjualan, dalam hal ini penjualan aset tetap berupa bangunan, adalah sale of building dikurangi book value atau nilai bukunya. Nah, book value ini apa? Book value itu nilai aset tersebut, nilai perolehan aset dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset ketika terjadinya penjualan aset itu. Nah, jadi di sini untuk book value-nya ini adalah building cost dikurangi accumulated depreciation. Untuk building cost-nya tadi ada di angka 25 juta yen dikurangi dengan 10 juta. 10 juta yen ini adalah akumulasi depresiasinya. Maka ini book value-nya ini ada di angka 15 juta ya teman-teman. Nah, untuk sale of building-nya ada di angka 18.532.403,52 yen. Nah, yaitu yang tadi kita hitung ya, present value-nya itu adalah sale of building-nya. Kemudian, sale of building dikurangi book value atau 18.532.403,52 yen dikurangi dengan 15 juta yen ada di angka 3.532.403,52 yen. Nah, itu adalah keuntungan penjualannya. Nah, ini adalah jurnal ketika kita harus melakukan pencatatan dari keuntungan dari penjualan. Kalau yang tadi itu kasusnya adalah penjualan aset tetap berupa bangunan ya. Nah, ini adalah jurnalnya. Nah, karena yang pertama ada notes receivable, karena memang kita tidak langsung menerima kas, kita menerimanya wesel ya. Nah, maka notes receivable itu adalah wesel, piutang wesel, mohon maaf, sebesar 18.432.403,52 yen. Kemudian ada akumulasi depresiasi. Nah, untuk akumulasi depresiasi ini kan sebenarnya di normalnya itu kan kredit. Nah, tapi karena ini kita jual bangunannya, maka akumulasi depresiasi dari bangunan itu harus kita hapuskan gitu. Harus kita nolkan gitu, karena bangunannya kan sudah tidak kita punya lagi gitu ya. Maka akumulasi depresiasi kita debit sesuai nominalnya, yaitu 10 juta yen. Kemudian untuk bangunan kita kredit, karena di saldo normalnya adalah debit. Kita kredit sebesar nominalnya, nominal belinya adalah 25 juta yen. Kemudian untuk gain on sale ini adalah keuntungan penjualan. Nah, ini merupakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adalah selisih antara dari harga jualnya kemudian dikurangi dengan nilai bukunya. Nah, ini ketemu 3.532.403,52 yen. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal 6.1b on January 1st, 2022 yang LTD lagi purchase 300 of the 100,000 yen face value 9% 10-year bonds of Walters Inc. The bonds mature on January 1st, 2032 and pay interest annually beginning in January 1st, 2023. Yang purchased the bond to yield 11%. How much did Yang pay for the bonds? Nah, ini adalah soalnya itu terkait dengan obligasi ya teman-teman. Jadi ceritanya ya LTD ini dia itu beli 300 unit obligasi dari Walters Inc.
Nah, masing-masing unit obligasinya itu dia itu beli dengan nominal obligasinya itu satu unit atau satu obligasi itu 100.000 yen gitu. Jadi dia beli itu 300 obligasi dari Walters ANC. Jadi Walters ANC ini yang menerbitkan obligasi. Nah, dengan suku bunga 9% dan jangka waktunya itu adalah 10 tahun. Gitu. Jadi sampai jatuh temponya itu di 2032. Nah, si Walters INC itu juga dia itu membayar bunga tahunan mulai dari 1 Januari 2023. Nah, yang ini dia itu beli obligasi tersebut dengan dia itu maunya yield-nya itu atau hasil imbalannya itu 11%. Dan yang ditanyakan ini adalah berapa harga yang dibayarkan oleh Yang Ltd untuk obligasi ini gitu. Jadi soalnya itu terkait itu. Nah, sekarang kita akan cari tahu untuk pembayaran pokok obligasinya. Kenapa kita harus perlu cari tahu present value? Jadi karena bunganya ini tadi dalam 1 tahun itu hanya 9% dan yang ini menginginkan dia itu hasil imbalannya itu atau yield-nya itu sebesar 11% gitu. Jadi karena dia lebih tinggi 9%, lebih tinggi keinginan yield-nya itu, maka kita perlu nih menyesuaikan kira-kira kita tuh beli obligasinya tuh berapa sih supaya nanti hasil akhirnya itu kita dapat keuntungan 11% gitu. Jadi gimana? Jadi pastinya karena kita kan tadi si yang LTD ini ingin beli 300 unit ya, 300 obligasi. Nah, masing-masing harganya itu sekitar 100.000 yen. Nah, kita itu tidak bayar utuh sebesar 100.000 yen itu gitu. Kita tidak bayar utuh kalau 100.000 terus ini 300 berarti kita tidak bayar utuh 30 juta yen gitu. Tapi nah ini kita harus cari tahu kira-kira kita bayar berapa sih supaya kita itu dapat keuntungan sebesar 11% itu tadi di masa depan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kita bayar berapa sih untuk pokok obligasinya dulu. Pokok obligasinya itu 30 juta ya. Jadi kita tuh ceritanya tetap dapat 300 obligasi itu tadi dengan nominal 100.000 yen, namun kita tidak membayar sebesar 30 juta. Nah, kita itu pertama-tama kita harus ngitung kira-kira kita harus bayar berapa untuk pokok obligasinya sendiri gitu. Nah, di sini rumusnya adalah present value sama dengan future value 1 kali 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, ini untuk rumusnya sendiri ini sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Untuk present value-nya sama dengan, nah future value-nya ini 30 juta, kita masukin di angka 30 juta yen, dikali 1 per 1 plus, karena interestnya tadi yang kita harapkan adalah 11%, maka di sini ditulis 11%, bukan 9% ya teman-teman. Kemudian untuk N-nya, periodenya, karena ini tahunan, bunga tahunan yang tadi itu, nah kita harus tulis 10, karena jangka waktunya adalah 10 tahun ya. Kemudian 1 plus 0,11 adalah 1,11, maka kita langsung aja 1 per 1,11 pangkat 10, ini hasilnya ada di 0,352184478. Nah, seperti tadi saya tidak membulatkan nominal dari perhitungannya sendiri gitu. Jadi saya letakkan utuh di situ. Nah, jadi PV atau present value sama dengan 30 juta yen dikali 0,352184478, ketemu hasilnya di angka 10.565.543,36 yen. Nah, jadi ini adalah nominal yang harus kita bayarkan untuk pokok obligasi. Namun tidak hanya ini ya teman-teman, kita masih harus menghitung untuk bunganya sendiri. Kayak berapa sih yang harus kita bayarkan untuk ketemu hasil yang kita inginkan, keuntungan yang kita inginkan yaitu 11% gitu. Nah, sekarang kita akan mencari pembayaran untuk bunga tahunannya. Karena sebelumnya kita sudah mencari kira-kira berapa sih nominal yang harus kita bayarkan untuk mencapai yield
11% gitu ya, karena di akhir itu kita kan menerima pokoknya itu 30 juta karena dari 300 unit obligasi dikali dengan per unitnya itu 100.000 ya, hasilnya totalnya 30 juta. Nah, kenapa dicari? Karena memang ini kan dia itu membutuhkan timbal balik ya, hasil imbalan 11% gitu dari nominal yang sudah dibayarkan gitu. Jadi kita itu harus mencari kira-kira kalau misalkan mau keuntungannya 11%, pembayaran awalnya itu berapa sih, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari untuk bunga tahunannya sendiri. Kenapa perlu dicari? Karena memang untuk obligasi ini sendiri, kita mendapatkan bunga sebesar 9% ya. 9% dari eh, setiap unit obligasi ini gitu. Kebetulan harga satu unit obligasi ini ada di angka 100.000. Maka kita mendapatkan bunga 9.000 setiap unit obligasi. Namun kita ini tidak eh, mengharapkan hanya 9% gitu. Jadi kita mengharapkan ini sebesar 11%. Jadi berapa sih supaya nantinya kita itu tetap mendapatkan keuntungan sebesar 11%? Kita harus membayar berapa? Seperti itu. Nah, ini pembayaran untuk bunga tahunannya. Jadi rumusnya ini kita mencari present value ya. Jadi nominal yang harus kita bayar sekarang gitu untuk keuntungan di masa mendatang. Nah, PV sama dengan R ini sama seperti future value atau FV dikali 1 - 1 + 1 + I pangkat N per I. Nah, ini gimana cara pengerjaannya? Jadi kita mengerjakannya itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang dalam kurung ini kurung kecil ya teman-teman. Ini adalah 1 + I. Jadi kita tambahkan dulu 1 ditambah I. I-nya di sini masih tetap sama, yaitu interest atau bunga. Nah, 1 + I. Nah, di sini I-nya itu jangan lupa untuk diubah menjadi desimal ya, bukan berupa persentase. Jadi 1 + I kemudian dipangkatkan N. Nah, kemudian nanti baru 1 + 1 + I pangkat N. Apabila sudah ketemu hasilnya berapa, maka 1 - 1 + 1 + I pangkat N. Nah, baru bisa dikerjakan yang di bawahnya per I itu setelah 1 - 1 + 1 + I pangkat N ini ketemu. Nah, I yang ada di bawah atau pecahan atau pembagian yang paling terakhir ini nanti sama seperti I yang ada di awal, yang ada di 1 + I, sama-sama interest. Kemudian nominalnya juga sama. Nah, kebetulan di sini R-nya ada di angka 2.700.000. Nah, itu dari mana sih? Nominalnya ini dari kalau misalkan teman-teman masih ingat, kan kita belinya itu 300 unit obligasi ya. Kemudian per unit obligasinya itu nilainya 100.000 dengan bunga 9%. Maka kalau kita hitung dulu per satu unitnya, 1 tahun itu kita dapat 9.000. 9.000 yen ya. Gitu. Dari mana? Dari 100.000 dikali 9% gitu, karena memang ini bunganya per tahun gitu ya. Nah, ketemu hasilnya 9.000. Nah, kemudian 9.000 ini kita kalikan dengan 300 karena memang belinya itu di 300 ya, jumlahnya 300 unit belinya. Itu ketemu di angka 2.700.000 teman-teman. Nah, ini sama ya, 2.700.000. Nah, 2.700.000 ini bukan 10 tahun penuh, jadi dia itu hanya 1 tahun aja. Jadi 1 tahun itu kita dapatnya 2.700.000 gitu. Nah, di sini jadi R-nya sudah tahu ya, dapatnya 2.700.000, kemudian dikalikan dengan 1 - 1 + 1 plus. Nah, ini I-nya itu ada di 11%, karena kita berharap keuntungannya ada di nominal 11% yield-nya itu. Kemudian untuk N-nya itu adalah periode, di sini 10 karena memang per tahun dan ada 10 tahun, per I-nya
ada di 11% atau 0,11. Kemudian PV sama dengan 2.700.000 yen dikali. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasil dari 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Nah, ini hasilnya adalah 5,889232011. Nah, ini memang tidak saya bulatkan gitu. Jadi semua hasil perhitungannya saya langsung letakkan di situ. Nah, untuk 2.700.000 yen dikali 5,889232011 ini ada di angka 15.900.926,43 yen. Seperti itu. Nah, karena kita tadi sudah menghitung dari present value pokok obligasi ditambah dengan present value bunga tahunan, kita itu akan menghitung. Jadi berapa sih yang LTD ini bayarkan untuk obligasinya itu? Nah, kita tambahkan antara present value pokok obligasi yang tadi nominalnya 10.565.543,36 yen ditambah dengan present value untuk bunga tahunannya gitu. Yaitu sebesar 15.900.926,43 yen. Nah, di hasilnya ini adalah 26.466.469,79 yen. Nah, ini adalah nominal yang LTD bayarkan kepada si pemberi obligasi. Seperti itu. Jadi tidak full bayarnya 30 juta karena memang yang LTD ini mengharapkan keuntungan atau yield sebesar 11% gitu. Sedangkan si pemberi obligasi hanya memberikan bunga sebesar 9%. Maka dari itu yang LTD bayarkan kepada pemberi obligasi ini tidak full 30 juta, yaitu hanya sebesar 26.466.469,79 yen. Nah, sedangkan untuk obligasi yang nantinya diterima oleh yang LTD ini itu tetap di angka 30 juta, teman-teman. Jadi nanti untuk apabila sudah 2032 atau 10 tahun kemudian, nah pokok yang diterima oleh yang LTD, pokok obligasi maksudnya, itu masih tetap di angka 30 juta. Seperti itu. 6.1C yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dengan angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 yen di akhir masing-masing dari 10 tahun ke depan, dengan asumsi bahwa tingkat bunga yang berlaku sebesar 8% berlaku untuk kontrak ini. Berapanya yang harus dicatat sebagai biaya mesin pangkat N, kemudian dibagi I. Untuk PV adalah nilai sekarang dari pembayaran harga peralihan mesin, kemudian R pembayaran tahunan tetap yaitu 400.000 yen. Inti dari soal 6.1D ini adalah yang LTD membeli traktor tanggal 31 Desember 2022 dan harus membayar sebesar 2 juta yen dan 500.000 yen saat akhir dan setiap 8 tahun berikutnya. Dicatat 31 Desember 2022, maka asumsi tingkat bunga sebesar 12%. Ini memakai rumus PV min OA, maka R sudah diketahui 500.000 yen, lalu dikalikan dengan PVF min OA NI. PVF min OA ini rumusnya adalah 1 min 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, I-nya sudah diketahui yaitu 0,12 dari 12%, N-nya yaitu 8 tahun tadi per 0,12 dari 12% tadi. Lalu hasilnya 1 min 1 per 1
1 min 1 per dalam kurung 1 plus 0,12 tutup kurung A pangkat 8 lalu dibagi lagi 0,12 hasilnya yaitu 4,96764. Jadi ini dikali dengan 500.000 yen dari R tadi. Lalu hasilnya adalah 2.483.820 yen. Lalu ditambah dengan 2 juta yen, maka hasilnya adalah 4.483.820 yen. Lalu pada soal berikutnya yaitu yang LTD menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%? Menggunakan rumus PV min OA. Lalu R dalam kurung PVF min OA. R-nya ini sudah diketahui yaitu 12 juta yen. Lalu PVF min OA ini 1 min 1 per 1 plus 0,11 pangkat 9. 0,11 ini dari 11% dan 9 ini dari soal tadi per 0,11. Hasilnya yaitu 5,53705. Lalu dikalikan dengan 12 juta yen, maka hasilnya adalah 66.444.600 yen. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai soal P6.2 yang bagian A dan B. Yang pertama yaitu yang A soalnya memiliki arti berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan Ned Winslow pada akhir setiap tahun selama 8 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8. Jika dana tersebut memperoleh bunga 8% dan kapitalisasi setiap tahun. Jadi jawabannya saya menggunakan metode diketahui, ditanya dan dijawab ya. Diketahui N sebesar 8 years atau 8 tahun. Kemudian ada FV sebesar $90.000. Kemudian ada I itu sebesar 8% atau 0,08. Nah, pertanyaannya yaitu kita disuruh mencari PV. Lalu kita menggunakan rumus future annuity, yaitu dengan rumus FV sama dengan PV dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I. Kemudian dimasukkan, FV-nya sudah diketahui yaitu $90.000. Kemudian PV-nya belum diketahui. Masukkan I-nya sebesar 0,08 dan N-nya sebesar N-nya sebesar 8 tahun kan. Jadi masukkan N-nya 8. Nah, kemudian dari penjumlahan dan pengurangan perpangkatan yang bagian 1 plus I pangkat N min 1 per I itu memiliki hasil 10,636. Nah, kemudian yang perkalian PV dikalikan 10 kali PV dikalikan 10,636 itu dipindah ruas. Yang 10,636 itu dipindah ruas ke bagian kiri sama dengan menjadi pembagian dengan 90.000 dibagi dengan 10,363. Nah, dari situ hasil dari pembagian tersebut diketahui, yaitu PV sebesar 8
1.461,827. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal yang P6.2 yang bagian B. Nah, soalnya ini yang saya sudah artikan yaitu Robert Hitchcock berusia 40 tahun hari ini dan ingin mengumpulkan $500.000 pada ulang tahunnya yang ke-65 agar bisa pensiun ke rumah musim panasnya di Danau Hopatcong. Ia ingin mengumpulkan jumlah ini dengan melakukan setoran tahunan yang sama mulai ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64. Berapa setoran tahunan yang harus dilakukan Robert jika dana tersebut menghasilkan bunga 12% per tahun dikapitalisasi setiap tahun? Kemudian diketahui. Langsung saja kita jawab, diketahui yaitu N-nya sebesar 25 years atau 25 tahun dihitung dari 40 sampai 64. Jadi 40, 50 dan seterusnya sampai 64 diketahui 25 tahun jangka waktunya. Kemudian diketahui FV sebesar $500.000. Diketahui I sebesar 12% atau 0,12. Kemudian question sama yang dicari yaitu PV. Nah, yang ditanya sama dan diketahuinya juga sama. Kemudian yang menggunakan rumus yang sama juga dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus future annuity ordinary. Jadi, menggunakan rumus FV sama dengan PV dikalikan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I. Dimasukkan semuanya, $500.000 sama dengan PV dikalikan 1 plus 0,12 pangkat 25 dikurangi 1 per 0,12. Kemudian, hasil dari 1 plus 0,12 pangkat 25 minus 1 per 0,12 itu menghasilkan 133,3338. Dan sama, hasil tersebut dipindah ruaskan ke bagian kiri sama dengan kemudian menjadi pembagian. Jadi $500.000 per dibagi 133,3338. Nah, hasil dari pembagian tersebut itu menghasilkan 3749,986 yang disebut dengan PV yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6.2 bagian C. Di sini pertanyaannya, Danny Rose has $20,000 to invest today at 9% to pay a debt of $47,347. How many years will it takes to accumulate enough to liquidate the debt? Oke, jadi di sini Danny Rose itu memiliki $20.000 yang diinvestasikan satu kali di awal dan ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar jumlah ini berkembang menjadi $47.347 dengan bunga 9% per tahun. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa di sini kita akan mencari waktunya atau N-nya. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa langsung aja mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang sudah diketahui di soal tadi. Yang pertama ada PV atau investasi awalnya yaitu sebesar 20.000. Ya kan, investasinya Danny Rose tadi di awal yaitu 20.000. Oke, lalu diketahui juga untuk suku bunganya atau R-nya adalah 9% per tahun, ya kan? Lalu juga diketahui jumlah yang ingin dicapai atau future value-nya adalah $47.347. Nah, di sini yang kita tidak ketahui adalah jumlah tahunnya atau N-nya. Jadi di sini kita akan mencari jumlah tahunnya menggunakan rumus future value dari investasi tunggal. Nah, kenapa sih kok kita itu menggunakan rumus future value dari investasi tunggal? Karena dari soal tadi itu sesuai dengan konsep dari future value dari investasi tunggal sendiri. Karena apa? Karena tidak ada investasi tambahan setiap tahunnya. Kita hanya mengandalkan pertumbuhan dari bunga majemuk selama beberapa tahun. Untuk itulah alasan kenapa di sini saya menggunakan future value dari investasi tunggal.
Nah, langsung saja di sini kita masukkan rumus dari future value sendiri, di mana future value sama dengan PV dikali 1 ditambah R pangkat N. Di sini kita bisa diketahui bahwa future value-nya adalah $47.347. Nah, lalu untuk PV-nya kita tinggal masukkan aja, yaitu 20.000 ya kan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan 1 ditambah R. Oke, R-nya adalah 9%. Berarti 1 ditambah 0,09 per tahun pangkat N. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui ruas kirinya, yaitu sejumlah 47.000 tadi, $347, maka kita harus menyamakan dengan sisi kirinya, di mana 20.000 itu kita harus kali sejumlah berapa yang menghasilkan angka $47.347, seperti yang di ruas kiri. Jadi ruas kanan juga ruas kiri itu harus balance. Nah, tentu saja di sini yang harus kita ketahui atau yang harus kita cari adalah bagian yang hilang, di mana kita belum mengetahui di bagian 1 ditambah R pangkat N-nya. Nah, tadi kan 1 tambah R itu kan sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 0,09 ya kan? Nah, jadi kita langsung aja di sini kita 1 ditambah 0,09 sama dengan 1,09. Nah, maka kita tinggal cari aja 1,09 pangkat berapa yang menghasilkan angka yang jika dikali dengan 20.000 itu bisa menghasilkan angka $47.347. Nah, di situ saya sudah mencoba dari 3 percobaan. Yang pertama saya coba dengan N sama dengan 8, yaitu kita bisa langsung aja masukkan aja, kita ganti N-nya dengan 8. Jadi 1,09 pangkat 8 itu akan menghasilkan angka 1926. Nah, jika 19926 ini kita kalikan dengan 20.000, maka akan menghasilkan angka 39852, di mana angka ini adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan yang kita butuhkan, yaitu $47.347. Nah, jadi di sini kita perlu menghitung lagi nih teman-teman. Kita coba karena tadi terlalu kecil, kita menaikkan angkanya menjadi N-nya sama dengan 9. Jadi pangkatnya diganti 9, akan menghasilkan angka 21729. Nah, 21729 ini, ayo kita coba kalikan dengan 20.000. Nah, setelah saya kalikan dengan 20.000, menghasilkan angka 43.458. Di mana ini hampir mendekati, tapi belum mendekati juga, karena masih kurang dari target, yaitu 47.347. Jadi masih kurang ya teman-teman, karena masih kurang nih. Jadi kita harus menambah N-nya lagi. Nah, saya coba menambah menjadi 10 nih, karena kalau misalnya selebih dari 10, sepertinya agak kurang mungkin ya. Karena angkanya tuh kurang sedikit aja gitu. Nah, jadi kita coba 10. Nah, di sini saya sudah pangkatkan dengan 10, sudah saya hitung, hasilnya adalah 23714. Nah, di sini 23714 saya kalikan dengan 20.000 menghasilkan angka 47428. Nah, dari angka ini sudah kita simpulkan bahwa melebihi angka 47347, tapi kan paling mendekati kan. Kalau selebihnya nggak mungkin, kurangnya lagi juga nggak mungkin. Jadi, kita menggunakan N sama dengan 10. Nah, karena N-nya nih atau waktunya sendiri itu udah ketemu, yaitu 10 tadi, kita menggunakan N sama dengan 10, maka waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 10 tahun agar investasinya mencapai jumlah yang diperlukan oleh Dean Rose. Jadi gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 6.2 yang D, part D. Oke, jadi di sini soalnya adalah Cindy Hudson has a $27.600 debt that she wishes to repay 4 years from today. She has $19.553 that she intends to invest for the 4 years. What rate of interest will she need to earn annually in order to accumulate enough to pay the debt? Nah, di sini udah kelihatan banget dari pertanyaannya bahwa yang kita cari adalah rate of interest, yaitu suku bunganya. Oke, jadi sebenarnya soal ini apa sih? Jadi ceritanya itu Cindy Hudson itu punya uang $19.553 yang diinvestasikan sekali di awal dan ingin mengetahui suku bunga tahunan yang dibutuhkan agar dalam waktu 4 tahun uangnya itu bisa tumbuh menjadi $27.600. Nah, sekali lagi nih di soal D ini kita akan memakai future value. Nah, karena apa? Ya karena itu dia hanya 1 kali investasi di awal dan tidak ada tambahan uang setiap tahun. Nah, jadi itu sesuai dengan konsep future value yang tunggal.
Nah, dalam hal ini kita akan mencari tingkat suku bunga yang membuat nilai investasi awal berkembang menjadi jumlah yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Oke, next. Oke teman-teman, jadi sama seperti soal yang C tadi, di sini kita juga harus mengidentifikasi mana yang sudah diketahui di soal. Yang pertama yang sudah kita ketahui adalah jumlah akhir yang dibutuhkan atau future value-nya, yaitu sejumlah 27.600 dolar. Dan juga investasi awalnya atau PV-nya tadi, yaitu Cindy Hudson sejumlah 19.553 dolar. Nah, lalu N-nya sendiri atau waktu investasinya sendiri adalah selama 4 tahun. Dan juga sudah jelas banget yang kita cari adalah suku bunga tahunannya atau R-nya. Oke, di sini langsung aja kita masukkan rumus dari future value sendiri. Di mana future value sama dengan investasi awal atau operation value dikali 1 ditambah R pangkat N. Sama seperti rumus tadi ya, karena kita menggunakan konsep rumus yang sama. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja kayak soal yang tadi. Jadi, future value-nya diketahui sebesar 27.600. Lalu untuk present value-nya kita ketahui 19.553.000 dolar dikali 1 ditambah R ditambah 4. Di sini kita bisa belum mengidentifikasi 1 ditambah R-nya ya, karena kita mencari R-nya atau suku bunganya. Oke teman-teman, jadi untuk memudahkan kita dalam perhitungan, yang pertama yang harus kita lakukan setelah mengidentifikasi apa yang sudah diketahui di soal, yaitu adalah kita hitung rasio dari future value kita bagi dengan present value. Supaya kita bisa tahu berapa sih angka yang kita perlukan untuk mencari nilai dari 1 ditambah R pangkat 4 tadi. Nah, jadi di sini saya langsung aja membagi 27.600 saya bagi dengan 19.553 yang menghasilkan angka 1.411. Nah, jadi di sini yang akan kita cari, guys. Nah, lalu kita bisa lihat di sebelahnya, yaitu kita cari nilai 1 ditambah R pangkat 4 yang mendekati 1411. Nah, di sini ini kan karena rate ya, atau rate interest, atau suku bunga, maka kita carinya berdasarkan persen. Persen ya, guys. Tapi nanti tetap ketika kita tambahkan dengan 1, kita ubah menjadi desimal. Tetap ya, guys. Nah, di sini kita coba aja. Saya coba dulu. Saya cuma menggunakan 2 percobaan. Karena di sini kita itu harus melogika dan juga menghitung ya, guys ya. Jadi kita harus main logikanya. Nah, di sini saya langsung coba dengan 8% ya, guys. Nah, di sini saya coba dulu. Untuk interest-nya sama dengan 8% atau 0,08. Itu saya tambah dengan 1 sesuai rumus tadi. Jadi 1,08 pangkat 4. Itu menghasilkan angka 13605. Di mana angka ini itu kurang dari 1411 yang diperlukan tadi. Sesuai dari rasio tadi. Apa yang future value per present value tadi yang sudah kita hitung. Nah, karena kurang, tapi juga mendekati, nah akhirnya di sini saya memutuskan untuk hanya menambah persenan angka 1 aja, jadi 9%. Jadi saya cuma tambah 1% aja, karena udah mendekati. Nah, terus langsung aja kita hitung seperti tadi, jadi kita tambah 0,09 tadi, kita tambah dengan 1, yang menghasilkan 1,09, kita pangkatkan dengan 4 sesuai rumus. Nah, yang akan menghasilkan 1411, di mana ini tepat sekali dengan apa yang kita sudah hitung atau rasionya tadi, yaitu 1411. Jadi, udah tepat ya guys ya ini. Nah, dari penjelasan di atas tadi nih, atau dari penjelasan saya tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa 1,09 pangkat 4, yaitu sama dengan 1411, itu dapat memenuhi persamaan future value sama dengan present value dikali 1 ditambah R pangkat 4, yaitu 27.600 sama dengan 19.553 kita kalikan dengan 1411 yang akan menghasilkan angka 27589, yaitu paling mendekati dengan 27.600. Jadi memang nggak ada yang sama ya guys, itu angkanya. Jadi kita tetap memakai rate 9%, angka 9%, di mana menghasilkan angka yang paling mendekati dengan 27.600, yaitu sejumlah 27.589. Di sini kenapa kok saya nggak pakai rate 10%? Karena setelah di slide sebelumnya itu sudah saya cantumkan bahwa untuk rate 10% itu akan menghasilkan angka 104641, di mana itu melebihi rasio yang sudah kita hitung. Dan ketika saya hitung juga, saya kalikan dengan 19.553, itu menghasilkan angka 28.627, di mana itu kelebihan ya guys ya. Jadi yang paling mendekati adalah angka 27.589. Jadi kita tetap menggunakan rate 9%.
Maka kesimpulannya, itu adalah dibutuhkan suku bunga 9% per tahunnya, supaya si Cindy Hudson itu bisa mencapai $27.600. Nah, itu dia presentasi dan penjabaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.